Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Para ibunda barakallahu fikunna, alhamdulillah, begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ingat-ingat. Walaupun dihitung-hitung tidak sanggup, tapi sesanggup kita mengingatnya. Makanya ungkapan rasa syukur itu diantaranya adalah dengan zikir alhamdulillahirabbil alamin. Bukan diwajibkan untuk menghitung, tapi diwajibkan untuk ingat. Ingat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak. Dan teorinya kan manusia itu ketika fokus dalam beberapa hal, maka hal yang lain akan lupa. Sehingga kalau kita fokus di dalam mengingat Allah, zikirnya diperbanyak, zikran katsiran, maka kepahitan, kepedihan yang menurut kita buruk itu kita akan anggap remeh. Begitu banyak di dalam banyak kesempatan, dalam banyak ayat, Allah mengingatkan kepada kita agar kita berpikir. Bukankah mengingat itu juga adalah aktivitas berpikir? Seseorang yang berpikirnya atau pikirannya diganggu, maka tentu saja syaitan menguasainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak rela kalau Nabi Ayub itu diganggu pikiran dan hatinya oleh iblis. Tapi Allah mempersilahkan Nabi Ayub alaihissalam diganggu fisiknya, diambil hartanya, anaknya diambil, kemudian ladangnya dan orang-orang terpercayanya dijauhkan. Namun kemudian Allah tidak mengizinkan ketika pikiran dan hatinya Nabi Ayub alaihissalatu wassalam diganggu. Maka inilah kunci, ibu, ya, pikiran dan hati. Makanya kita diperintahkan untuk mengingat Allah dengan banyak, ya, zikran katsiran. Kalau rezeki itu tidak ada satupun ayat dan hadis yang mengisyaratkan bahwa kita disuruh memperbanyaknya. Tapi lafaz-lafaz doa tentang rezeki itu bukan rizqan katsiran. Coba cari, nggak akan ada. Rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Baik itu nggak ada hubungannya dengan banyak sedikit. Baik tetaplah baik. Jadi kalau ditanya mending mana, banyak apa sedikit rezekinya, enggak bisa dipilih. Kita milih rezeki yang baik. Atau istilahnya adalah rizqan wasi'an, rezeki yang luas, luas manfaatnya. Gitu. Jadi kata-kata rizqan katsiran enggak akan ada di agama ini. Makanya ketika kita doa itu, diantara doa yang diajarkan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Doa meminum zam-zam gimana? Wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'. Rezeki banyak itu belum tentu luas manfaatnya. Bisa jadi 10 miliar ada di rekening tok itu karena dia medit, tidak luas. Nanti juga akan direbut oleh anak-anaknya, kayak rebutan. Tapi bisa jadi 10.000 itu luas. 10.000 rupiah kemudian dititipkan, istilahnya sedekah itu kan titip. Sedekah itu kurir aja, nanti biar kita tidak berat-berat, kita ketemu di akhirat. Dititipkan misalkan 10.000 diberikan makanan untuk
Satu orang hafid Quran, luas manfaatnya. Itu jadi dagingnya dia, jadi otaknya dia. Dia bilang alif, panjenengan dapat. Masya Allah. Terus kemudian dia mengajar Al-Quran, panjenengan dapat. Luas. Maka rezeki yang kalau kemudian kita salah dalam lafaz doa, ya Allah, buat dibanyakkan rezeki saya, itu bakalan lupa nanti, bakalan lalai. Bener lalai, karena fokusnya banyak, bukan luas, bukan baik. Dan kita inginnya banyak, baik, luas, inginnya itu, Masya Allah, banyak, baik, luas. Amin ya Rabbal Alamin. Berarti PR-nya adalah kita hitung yang ada yang Allah titipkan kepada kita. Ini PR bener nih Ibu ya. Nanti dikerjakan, tidak usah dikumpulkan. Nanti dikumpulkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah Allah titipkan kepada kita? Ada HP, baju, kemudian anak-anak, ya, kemudian ada suami, ada pot bunga, anggrek 5, gelombang cinta 4, terus kemudian ikan ada berapa atau setelah itu ada halaman. Pastikan semuanya itu adalah rezeki yang baik dan luas. Pastikan, kalau enggak gitu enggak usah memiliki dulu, dihilangkan dulu sementara. Tapi kemudian kalau kemudian Allah titipkan kita untuk memiliki itu, pastikan manfaatnya luas dan banyak. Dan di hadis nomor 15 ini tentang bagaimana agama memerintahkan agar dijagalah antara wanita dan robnya, tabirnya. Apa yang dimaksud? Hadis ini adalah hadis dari Abil Malih. Beliau mengatakan dakhala niswah. Oh sudah ya? Oh sekarang 17. Oh iya. 16 sudah, baik. Yaitu hadis ke-17, hadis tentang bagaimana berbicara tentang kecantikan wanita. Kalau bicara kecantikan, ini dilihat dari kuku, dengkul, tumit, hulu, nopo wajah, pasti wajah. Maka kecantikan itu yang ada di dalam dirinya perempuan tidak bisa dibandingkan dengan kedua kaki. Padahal laki-laki bisa terfitnah oleh kedua kakimu. Lantas bagaimana, diajak mikir ini judulnya. Lantas bagaimana laki-laki itu tidak terfitnah dengan wajah? Maksudnya begini. Setan itu kalau membumbui agar lawan jenis terfitnah itu kan macam-macam. Tidak harus wajah loh. Tapi yang lain bisa. Bisa jadi tidak dengan wajah, tidak dengan tangan, tidak dengan tumit, tapi dengan lenggak-lenggoknya badan. Bisa jadi setan membumbui, ya deh enggak ngelenggak-ngelenggok, ya tidak dengan wajah, tapi dengan suara. Bisa jadi. Dan bisa jadi dengan lainnya. Keramahannya dia, coba lihat Islam ketika hadir pada diri wanita. Islam menjaga wanita dari semuanya itu. Kalau dari sisi lenggak-lenggoknya, maka Nabi sudah mencela tentang itu. Nanti di akhir zaman akan ada wanita yang tidak tahu malu, dia berjalan lenggak-lenggok. Kita sudah ngaji. Dilindungi sama Islam. Wanita ini, Masya Allah. Kemudian terfitnah dengan wajah, maka Islam hadir di sana. Yaitu wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah maca. Ngertos aja dengan maca. Karena semacai kelopo nih. Berhias di hadapan
laki-laki yang haram bagimu, yang tidak halal, dilindungi. Karena mayoritas ulama berpendapat bahwa wajah wanita bukan aurat. Mayoritas ulama. Sebagian ulama, saya ulang-ulang ini, sebagian ulama mengatakan semuanya aurat kecuali suara. Oke, itu perbedaan pendapat. Baik, kemudian masalah suara. Suara memang bukan aurat, tapi Islam hadir. Wala takhdha'na bil qaul. Kalau ngomong nggak usah dilembeng-lembeng, no, kata Allah. Ya, seandainya bawaannya dia memang ramah, wonten nopo, itu tidak dibuat seperti itu. Kalau sama laki-laki yang haram baginya, bukan mahram, yang tidak halal baginya, ya yang haram ya, yang diharamkan menikah dengan dia, itu mahram. Tapi yang lelaki yang diharamkan berinteraksi yang terbatas, itu wala takhdha'na bil qaul, tidak boleh beramah-ramah di dalam berkata dengan laki-laki yang tidak halal baginya, sehingga kata-katanya diatur. Ya, kalau kemudian dia berbicara di telepon dengan laki-laki, ada perlunya tidak masalah, namun dibuat datar. Ya, laki-laki ketika ternyata yang ditelepon laki-laki, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, dilatih. Karena perempuan memang bawaannya walaupun tidak dibuat-buat, memang suaranya beda dengan laki-laki ya. Waalaikumsalam. Enggak gitu. Masa ini butuh workshop ya? Waalaikumsalam. Ada kurir. Assalamualaikum, ini Bu Fulan. Nggih, Waalaikumsalam. Nggih, Waalaikumsalam. Pak koyo ndak ramah ngono. Lah memang tidak ada syariat untuk beramah-ramah dengan laki-laki. Tidak ada syariatnya. Nggih, Waalaikumsalam. Leres. Ini ada paket. Nggih. Taruh di mana? Pot. Sudah selesai. Oh, enggak sadis itu. Mutilasi sadis. Enggak serem, kalau serem nih. Itu serem. Waalaikum. Kurirnya bilang gitu. Waalaikumsalam. Itu serem. Itu serem. Segini sekarang, kalau itu dianggap serem, sadis dan lain. Misalkan suami jenengan lagi telepon dengan di nomor customer care. Halo, Assalamualaikum, saya Fulan. Waalaikumsalam, dengan Bapak siapa? Gimana perasaan jenengan? Nah, sudah. Cemburu napa? Cemburu apa enggak? Hah? Terus karena nyaman, kok enak yo ngobrol karo petugas customer care ini, customer service ini, daripada ngomong karo bojoku. Akhirnya Anda yang seharusnya menggunakan itu kepada suami masih nggak terima. Al-Quran yang bilang wala takhdha'na bil qaul. Banyak ayat yang termasuk surat An-Nur dan lain-lain. Terus kemudian tentang keramahan yang lain, bukan dengan kata-kata. Islam hadir untuk melindungi itu. Yakni di antara adab yang tertinggi di dalam Islam bagi wanita adalah dia patuh kepada suaminya untuk membuatkan jamuan makan untuk tamu. Tapi dia, wanita itu, dilarang memasakkan laki-laki lain tanpa seizin suami. Sehingga pintu membuat nyaman bagi laki-laki lain ditutup oleh Islam. Laki-laki sama aja, ini tidak untuk wanita toh, sama.
pintu membuat nyaman untuk laki-laki lain ditutup oleh Islam. Ya. Jadi misalkan seorang istri di hadapan suaminya nitip sesuatu atau makanan atau apapun untuk teman suaminya, maka haram, kecuali seizin suami, dan itu pun atas nama kami, bukan atas nama saya. Itu nanti hati bisa kacau. Itu Islam tuh kayak gitu, Masya Allah. Ini malah istrinya yang disuruh ngidangkan wedang. Nalkan ini istriku, Dek, mbok anu Dek, macakon lho, ngisi-ngisini aku. Lho kok maling ngono. Ya. Dan pintu-pintu itu ditutup di dalam Islam. Sehingga fitnahnya di dalam di dalam fisik perempuan dan apapun yang ada di perempuan memang lebih besar. Laki-laki juga ada fitnahnya, besar, bisa jadi besar, tapi lebih besar perempuan. Buktinya lagi, syariat untuk berpakaian itu lebih istimewa perempuan dibanding laki-laki. Oke. Makanya dibawakan dalam hadis, yaitu hadis nomor 17 an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawba khuyala lam yanzurillahi ilaihi yaumal qiyamah." Barang siapa menyulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Ini untuk siapa? Laki apa perempuan? Kalau dilihat dari kata gantinya manjarro saubahu, untuk laki-laki. Ini bukan untuk perempuan. Ini fikihnya ada dua. Yang pertama, bolehkah menjulurkan pakaian sampai ke bawah bagi laki-laki walau tapi tidak ada sombong, itu satu pendapat. Yang kedua, tidak menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Dua pendapat. Saya tidak bahas ininya. Faqalat Ummu Salamah. Kemudian istri Nabi SAW, yaitu ibunda kita Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, fa kaifa yasna'na an-nisa bi dhuyulihinna. Terus ya Rasulullah, lantas apa yang harus dilakukan wanita yang kelebihan kain di ujung bawah pakaiannya? Kemudian Nabi menjawab, ya ini yang nanya istri Nabi itu. Nabi yang berbicara, kemudian istri Nabi yang bertanya. Ini isyarat bahwa seorang istri harus cerdas, kritis di dalam ilmu. Ya, kemudian Nabi SAW menjawab, qala yurkhina shibran. Kemudian kata Nabi, mereka boleh memanjangkannya satu jengkal. Satu jengkal dari mana ini? Dari mata kaki. Ya. Setelah itu faqalat, ditanggapi oleh ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha, idzan tankashifu aqdamahunna. Kemudian jika begitu kaki mereka akan terlihat. Padahal ini dia bilang Nabi bilang sejengkal di bawah mata kaki. Kenapa kok masih terlihat? Padahal sejengkalnya sak menten. Kok bisa masih terlihat? Karena dulu nggak ada kaos kaki. Ketika ngelangkah, telapak kakinya terlihat. Setelah itu Nabi SAW beliau bersabda, fayurkhinahu dhira'an. Kalau begitu panjangkan lagi satu hasta, satu dhira', dan jangan lebih dari itu, kata Nabi. Ya, la yazidna 'alaiha. Jangan lebih dari itu. Sehingga jamaah barakallahu fikum,
Ada tafsiran berikutnya tentang hadis ini, yaitu yang dimaksud bukan sejengkal di bawah mata kaki, tapi sejengkal di bawah betis, yakni adalah betis yang bagian bawah, bukan bagian atas. Karena ini sebuah isyarat bahwa Nabi memerintahkan, konteksnya kan laki-laki diperintahkan untuk berpakaian, yaitu pakaian yang bawah ya, atau entah itu celana atau kemudian sarung di atas mata kaki. Berarti yang tafsiran kedua ini adalah mengukur dari itu ke bawah 1 jengkal. Oh berarti ngepres. Kalau 1 jengkal itu ngepres. Loh, mesti ngepres 1 jengkal masing-masing ya. Karena ini sesuai dengan tinggi badan masing-masing. Itu pasti ngepres. Ngepres gini. Loh, iya. Nah setelah itu Ummu Salamah standarnya tinggi, enggak, ini masih perawan, ini masih terlihat. Sudah tambah lagi 1 dhira itu 1 hasta ya, 1 hasta, 1 dhira 1 hasta. Jadi kira-kira adalah 2 kalinya. Ya sudah, tambah aja untuk hati-hati ya dengan 1 dhira. Jangan ditambah lagi. Kenapa kok bilang begitu? Karena Nabi di awal hadis ini berbicara tentang pakaian yang khuyala, saubuhu khuyala, pakaian kesombongan. Jadi orang-orang Arab itu kalau ingin menunjukkan kelasnya, kainnya dipanjangkan. Laki-laki sama, dipanjangkan sampai insya gitu. Itu untuk ngelengsereh ya, untuk menunjukkan kelasnya. Namun kemudian ngomong-ngomong tentang pakaian yang khuyala, kesombongan, letaknya bukan di panjangnya kain. Ya, bukan letaknya di panjangnya kain, tapi letaknya di hatinya. Buktinya apa? Perempuan dibolehkan, yaitu Ummu Salamah tadi, dibolehkan menambahkan 1, ya, ditambah lagi jadi 1 dhira. Berarti kan ngelengsereh apa enggak? Ngelengsereh. Tadi kan bicaranya tentang ngelengsereh juga. Ini ada yang enggak paham bangsa ngelengsereh? Atau bahasa Indonesianya apa ngelengsereh? Pengelengserehan? Apa? Menjuntai. Bisa, cuma nggak nyampe rasa bahasa Jawanya. Menyapu lantai. Ya sudahlah, pokoknya ngelengsereh itu bahasa yang ya menjuntai, boleh menjuntai. Menjuntai cenderung panjang, tapi ngelengsereh itu panjang dan tergeser. Itu. Tidak ada bahasa Indonesia yang kayak gini, tidak ada. Nyeret itu ada tarikan, ya agak masuk tapi nggak sama. Ya sudah, kita lanjut ya. Ini loh, ini ulama itu jeli kalau apa mensyarah hadis. Saya ulangi ya, biar kita paham tentang hadis ini. Awalnya kan Nabi berbicara tentang pakaian khuyala yang lengsereh. Kecuali wanita, maka wanita panjangkan. Boleh dipanjangkan 1 hasta. Bagaimana dengan perempuan? Panjangkan 1 hasta. Kurang, panjangkan jadi 1 dhira. Kan lengsereh juga. Ya, padahal khuyala itu sombong. Maka sesungguhnya itu kesombongan itu di hati, bukan di pakaian yang lengsereh. Di hatinya. Apakah kemudian kita berbicara tentang pakaian bawah ini bisa sebagai tolak ukur kesombongan, dan tidak adakah alat kesombongan untuk jilbab? Bisa itu digunakan untuk alat kesombongan. Terus bagaimana dengan HP? Ya bisa juga. Bisa. Teman-teman kami itu kadang-kadang yang ngaku kok. Sama nih gitu tuh konten kreator lapo tuku iPhone sakmono. Terus sama eman kalau enggak digunakan, enggak, ini bukan untuk konten. Saya kalau mau ketemuan itu HP saya keluarkan, terus saya balik begini, oh iPhone terbaru. Ngaku ke saya tuh, memang untuk itu Ustaz. Karena yang saya hadapi orangnya begitu. Berarti kan HP ya bisa. Oleh HP ini rengat-rengat terus dikempit ini.
Ya, untuk itu, memangnya alat kesombongan tidak bisa diletakkan di mobil? Bisa saja. Tripod ini kayak sombong-sombongan ya bisa. Tergantung hati. Apakah pemilik Alphard dikatakan pasti lebih sombong daripada pemilik Avanza? Ya nggak bisa. Itu hati semuanya. Urusan hati. Nah, sehingga di dalam perkara ini ya berbicara tentang akhlak, yaitu bagaimana pakaian tujuannya memang untuk menutupi aurat, bukan untuk sombong-sombongan. Dulu zaman-zaman corona dulu masih ada, ya masker juga jadi sombong-sombongan. Ada masker yang 20 ribuan. Nah, iya, itu ada orang keperucut ke saya itu, Set, jangan pakai masker yang gini, kita mau ketemu. Oh enggak, saya pakai ini aja. Itu nanti orang nilai enggak berkelas, enggak apa-apa, aku enggak sekolah kok. Namanya masuk kelas. Ya kita mentai aja. Gitu. Atau bahkan ada orang mengatakan, Set, kalau ketemuan ke rumah saya dulu, saya pakai mobil saya. Loh kenapa memang? Enggak, nanti enggak dihargai. Loh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Loh. Bukan di situ letaknya itu. Berarti saya tidak selamat hatinya nanti kalau nuruti Anda. Nah, sehingga jamaah barakallahu fikum, itu pelajaran terpenting dari ini. Tapi apa hubungannya dengan wajah? Kan judulnya ini wajah. Ya. Karena di dalam hadis ini berbicara bagaimana Ummu Salamah, manusia mulia ini, wanita mulia ini, ibunda kita ini berhati-hati terhadap tumitnya agar tidak terlihat laki-laki. Nah, maka lebih besar mana fitnahnya tumit sama wajah, gitu loh maksudnya ngajak ngomong itu. Lebih besar mana tumit sama wajah? Kalau tumit saja harus ditutup, dijaga, dan itu pasti ditutup, maka wajah juga dijaga. Gitu. Saya tidak ngarahkan ke cadar, boten. Kan tadi saya sudah bilang bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa wajah wanita bukan aurat. Tidak ngarahkan ke sana saya, Allah enggak. Tapi Islam hadir dalam hal apa tadi? Larangan tabarruj, kan ngoten Bu? Larangan tabarruj. Itu. Nah, nggih. So, beda jauh. Perawatan atau skincare itu tidak berdampak seperti make up, karena make up itu tabarut itu make up. Memangnya orang kalau lagi pakai krim malam tambah cantik? Enggak, ngelinyam. Glowing itu sudah bukan skincare, tapi dia bagian dari make up. Karena efek glowingnya yang mau ditampakkan. Gitu. Kalau seandainya dia tercampur dengan serum di skincare berarti double. Gitu. Kalau perawatan itu ya, perawatan itu body lotion itu skincare bukan make up. Krim siang, krim malam, krim vitamin C, eye cream. Kemudian krim anti-aging, kemudian krim siku, krim tumit, krim ketiak, krim belakang telinga, itu semuanya skincare, nggak ada hubungannya dengan tabarruj. Tapi kalau ingin memunculkan glowingnya, berarti itu bukan skincare, tapi make up. Namanya saja make up. Itu. Perawatan itu skincare itu enggak harus serum-serum itu. Tomat digerus, wemblekno itu ya skincare. Timun, duren, loh, apukat, wemblekno sini duren apukat, isu-isu diklontok, diudek.
Susu bisa, gula, beras, tepung, kopi, bisa semuanya. Itu skincare. Jadi bukan make up. Merawat wajib, karena Nabi juga merawat kulitnya. Pakai apa? Zaitun. Ada perintah itu. Ittakhudhu zait atau kulu zait. Konsumsilah zaitun, pakailah zaitun karena fa'inna fiha barakah. Di dalamnya ada keberkahan. Nabi minyak rambutnya zaitun, itu juga perawatan. Oke. Beliau juga melumasi jenggotnya beliau karena lebat, itu dengan zaitun. Kulitnya juga digunakan menggunakan zaitun. Merawat. Nabi itu walaupun tidak dirawat sudah glowing. Ada dalil ini. Ada dalil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang bagaimana wajahnya Nabi, kulitnya Nabi, bukan wajah. Kalau wajah itu biasanya sahabat Nabi yang masih kecil-kecil itu bisa melihat Nabi dengan lama tanpa sungkan. Kalau orang lain itu sungkan. Nama-nama itu sungkan. Ganteng tapi nyungkani, itu kan istimewa itu. Itu Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Yusuf itu ganteng tapi tidak disungkani. Buktinya didelok sampai ngirisin. Tapi lelaki yang luar biasa ganteng nyungkani. Itu Rasul itu. Dan kata Abu Hurairah, kulit Nabi itu putih seperti sepuhan perak. Putih yang bagaimana itu? Putih bersih, Masya Allah. Kalau tidak percaya, masuk surga dulu. Ketemu dengan Nabi. Percaya apa enggak ini? Ya sudah, tidak usah masuk. Nah. Oh, yang masuk, ya masuk insya Allah. Ya, begitu Masya Allah. Karena beliau ya merawat kulitnya. Itu tentang skincare, ya. BB cream itu bukan skincare, itu dia make up. BB cream, DD cream, karena ada bedaknya. BB cream, DD cream. Tabir surya itu skincare. Ya, anti UV. Ya. SPF 50, SPF 35, SPF 30, 25 itu untuk indoor ya. Yang 50 untuk outdoor. Kalau orang perempuan yang bercadar jangan pakai SPF 50. Malah nggak bagus. SPF-nya 25, 30. Tak totolan saya belajar. Jadi dulu ngiranya les ya. Terus di sini iki wedak ngono maksudnya. Dulu saya nulis buku fikih estetika. Sudah pernah bedah buku, tapi sekarang lagi revisi. Nggak kober saya yang revisi. Saya kasihkan ke ustadz-ustadz yang pintar fikih banyak revisi. Cuma sudah sempat pre-launching dan sudah dibedah. Makanya saya belajar tentang itu. Apa namanya? Apa itu? Hitam di sini apa namanya? Bukan celak. Apa namanya? Eyeliner itu bukan, itu termasuk apa? Kosmetik. Bukan skincare. Tapi bagi muslimah dia harus pakai yang bukan waterproof karena wudunya nggak masuk. Tuh. Ngaji apa ya ini ya? Iya. Ada pertanyaan lagi? Tidak terlalu banyak pembahasan hadis 17 ini. Jadi intinya di dua hal. Yang pertama tentang akhlak. Karena memang wanita kan lebih pintar mengeksplor pakaiannya daripada laki-laki, sehingga rawan untuk diarahkan kepada kesombongan. Sedangkan yang kedua mengenai apa? Penjagaan aurat, harus berhati-hati. Maksudnya di sini juga mengandung akhlak malu juga. Hendaknya dia tidak suka untuk mengekspos dirinya. Itu. Mengekspos karyanya boleh, yang enggak boleh mengekspos dirinya.
Oke, kita lanjut ke hadis nomor 18 tentang bagaimana wanita dia keluar dari rumah dengan memakai parfum yang nanti akan bisa menjerumuskan kepada dosa zina. Yaitu ada di dalam hadis dari Abi Musa, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, idasta'tarat al-mar'ah, jika seorang perempuan memakai parfum, famarat alal qaum, dan dia sengaja lewat di hadapan sekelompok laki-laki. Makanya di sini kan bukan ala qaumin tapi alal qaumi. Itu ada bedanya, Bu. Berarti orangnya sekumpulan laki-laki itu sudah ada. Bisa dia di kumpulan rapat, di kumpulan kerja, di kumpulan apapun, dan ono wong lanang. Berarti sudah ada dan sengaja dia. Perempuan yang menggunakan parfum dan kemudian dia melewati ya sebuah kaum, liyajidu rihaha, untuk menunjukkan bau parfumnya dia. Wahia kada wa kada. Kemudian ya, maka wanita itu orangnya begini dan begini, dan dikatakan di dalam hadis ini qala qaulan syadidan, dan ini dikatakan sangat keras sekali. Ada beberapa hadis yang menyebutkan ini, Bu. Kalau di dalam hadis ini yang versi tidak secara terang-terangan, karena Abi Musa, ya, Abu Musa itu beliau mengatakan tentang komentar Nabi kalau ada perempuan menggunakan parfum di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, ya, dan kemudian untuk menunjukkan baunya itu, wahya kadza wa kadza, itu ada sesuatu yang sengaja oleh Abu Musa al-Athari itu memang benar-benar dihaluskan. Tapi isyaratnya ini qala qaulan syadida, Nabi ngomong itu sangat keras. Di dalam hadis lain ya, Nabi mengomentari wanita yang seperti itu, wanita yang dia sengaja nampang dengan parfumnya dia ke laki-laki lain. Itu beliau mengatakan, ini kasih sayangnya Nabi kalau ngomong kayak gini. Dia mengatakan bahwa dia adalah berzina. Bukan berzina sebagaimana dalam hukum hudud, bukan. Cuma akan mengarahkan ke sana. Ini kasih sayang Nabi. Saking kepinginnya wanita itu selamat. Itulah tadi yang saya katakan di dalam hadis sebelumnya, dalam hadis 17, bahwa lawan jenis itu bisa terfitnah tidak hanya dengan wajah, tidak hanya dengan fisik, tapi juga bisa dengan yang lain, yaitu bau parfum. Kenapa sih kok beda dengan laki-laki pensyariatan parfum ini? Kalau enggak, dua-duanya disuruh wangi. Perempuan juga diperintahkan wangi, tapi di dalam rumahnya, ya. Tapi laki-laki loh kok boleh, gitu. Ini sama pemuja feminisme dijadikan alat ini. Ini tidak adil Islam. Nah, dia bodoh berarti, belum ngaji. Lihat cara para ulama. Laki-laki itu lebih rawan bau badan daripada perempuan. Ini jurnal medis. Lebih objektif lagi yang neliti orang kafir. Bau badan laki-laki lebih menyengat daripada perempuan. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah laki-laki diperintahkan bekerja keluar. Dan dia bertemu dengan manusia. Mana mungkin akan membiarkan bau badannya busuk. Dan ini akan menurunkan muruahnya dia sebagai pribadi dan muruahnya dia sebagai orang beriman.
Maka akan ada komentar, wong Islam ini mambu-mambu. Dua-duanya disuruh wangi, Bu. Disuruh wangi. Laki-laki, perempuan, tua, muda, bayi, nenek-nenek, kakek-kakek disuruh wangi sama Nabi. Masya Allah. Baik, itulah diantara hikmahnya. Adil, ya adil. Adil sekali. Lihatlah peradaban Eropa. Peradaban di Eropa waktu itu ketika Islam belum hadir, itu peradaban yang jorok. Peradaban yang sangat-sangat jorok. Napoleon itu baunya busuk. Sampai-sampai Napoleon Bonaparte yang dikagum-kagumi itu baunya busuk dia. Dia memang nggak suka mandi. Sampai-sampai asistennya itu dia harus menyiram tubuhnya dengan minyak wangi untuk melayani Napoleon, karena Napoleon nggak mau mandi, busuk baunya. Ada air di Prancis itu melimpah air, gitu. Ya kalau Jazirah Arab itu air melimpah. Di Eropa itu rata-rata air melimpah. Kita lihat bagaimana Swiss melimpah air, tak mungkin nggak melimpah. Karena tumbuhan aja lebat di sana. Cuma ya begitu. Memang pribadinya kopros begitu orang Eropa dulu. Bayangkan itu, bisa terfitnah sepanjang zaman tuh orang Islam kayak gitu. Laki-laki, para mujahidin dulu, orang-orang Islam, perang saja wangi. Perang itu wangi. Memang itu diperintahkan oleh Nabi. Dan di antara sunnahnya laki-laki jika keluar adalah dia membawa parfum, dia memperhatikan bau mulutnya, ada siwak di situ. Dia membawa sisir. Untuk itu, Masya Allah, Abu Hurairah itu miskin. Tapi ketika beliau puasa dan ketemu orang yang lagi puasa, kok dia aut-autan rambutnya, sisir rambutmu, katanya gitu. Masya Allah, itu diantara faidahnya. Sehingga sekali lagi, laki-laki dan perempuan diperintahkan wangi, hanya saja pada tempatnya. Laki-laki yang hanya wangi ketika keluar di dalam rumah, nggak wangi, dia juga nggak sunnah, nggak nyunah. Kalau keluar tok wangi, di dalam nggak, dua-duanya wangi. Harus ada anggaran khusus untuk membeli parfum. Seandainya lelaki Anda di rumah nggak perhatian sama itu, maka panjenengan yang memperhatikan. Beli parfum, Pak, tak belikan. Perhatian tentang itu. Di dalam rumah wangi, rapi, itu Nabi itu. Perempuan sebaliknya, di dalam rumah lebih wangi, wangi, rapi. Kalau keluar rumah rapi saja, tidak wangi. Tapi setan mempengaruhi agar melakukan sebaliknya. Laki-laki kalau keluar, kalau mau keluar, Masya Allah rapi, wangi, sisiran, pakai minyak rambut. Ada di dalam rumah, kaosnya putih nggak putih. Laki-laki nih, putih nggak putih, di belakangnya ada coblos nomor 1, ya. Bolong-bolong. Walaupun seandainya pakai pakaian ya ala rumah, kaos, pakai celana ya mungkin bukan celana panjang di rumah, tetap harus rapi. Laki-laki harus wangi. Dan ini kami didikkan ke anak-anak kami yang laki-laki. Di dalam rumah rapi, sisiran, yang wangi, pakai parfum, gitu. Walaupun dalam rumah. Nah, perempuan kadang juga kebalik. Di dalam rumah biasa, bahkan bukan biasa, orang bejaji, ya. Tapi kalau ke kondangan malah dandan. Baik, kemudian hadis nomor 19. Ini ada sunnah yang lebih mengerucut lagi, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thibur rijali ma dhahara rihuhu wa khafiya launuhu."
Parfum laki-laki itu yang aromanya menyengat tetapi warnanya tidak terlihat. Nanti saya jelaskan kenapa ada kata-kata wa khafiya launuh. Khafi itu samar, warna itu laun itu warna. Watibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Sedangkan parfum wanita itu warnanya terlihat namun baunya samar. Kenapa sih ada warna? Karena parfum pada waktu itu tidak secanggih sekarang. Mesti menyisakan warna. Kayak seperti Abdurrahman bin Auf. Ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau sibuk ke pasar, cuma jarak beberapa waktu saja, tidak sampai berbulan-bulan ke Madinah. Beliau punya laba akil zuben, ini makanan nih laba, dianggap laba sama beliau. Dan kemudian beberapa gram emas, beliau langsung nikah, maharnya beberapa gram emas itu. Dan Nabi melihat bahwa ada sufur di keningnya beliau, radhiyallahu anhu. Ya warna kekuningan. Memang parfum ya, parfum yang digunakan untuk laki-laki. Dan biasanya pengantin laki-laki itu menggunakan itu dengan sangat maksimal gitu. Kamu habis nikah ya? Iya gitu ya. Karena ada sufur gitu. Tapi kalau perempuan, nah, maka beda lagi. Itulah kenapa sampai sekarang dibedakan parfumnya laki-laki dan perempuan. Nah, cuma dulu pembedanya itu adalah menyengat dan ringan. Menyengat dan ringan. Ini juga isyarat, ibu-ibu. Kenapa kok lebih tajam parfum laki-laki? Karena dia di luar berkeringat dan agar lebih tahan untuk menahan bau badan. Itu faedahnya. Dan kemudian akan membentuk karakter parfum itu. Mau tahu karakter seorang, lihat parfumnya. Itu membentuk karakter parfum itu, Masya Allah. Agar wanita tetap dalam kelembutannya, yaitu aroma-aroma yang ringan. Biasanya parfum wanita itu lebih ringan memang daripada parfum laki-laki. Nah, sampai-sampai ulama membahas bagaimana seandainya laki-laki ini ketika menggunakan parfum perempuan. Apakah dibolehkan? Dibolehkan. Bahkan ada sunnah, yaitu di dalam kitab lain, bukan ini, yaitu mengenai fikih 4 mazhab ya, bahwa ada sunnah seorang laki-laki menggunakan parfum istrinya sesekali. Itu ada sunnah begitu. Bagaimana kalau perempuan menggunakan parfum laki-laki? Ya tidak ada larangan juga. Tapi hendaknya ini memang dibedakan. Tapi ini masalah juga pantas, tidak pantas juga masuk. Laki-laki datang, parfumnya mambu melati, tidak cocok belas. Oh mambu melati. Gitu. Biasanya kalau laki-laki aromanya itu woody. Aroma-aroma, ada aroma kayunya. Biasanya begitu. Kadar woody-nya itu mesti ada. Di perempuan jarang yang ada kadar woody-nya. Ini panjenengan sudah belajar parfum belum ya? Di rumah pakai parfum ya? belum berarti. Nanti dipakai. Karena ini sunnah. Ya. Baik. Terus bagaimana jika perempuan keluar rumah untuk mencegah bau badan? Sekarang pakai deodoran, cuma itu bukan solusi yang baik. Deodoran, dia itu menyumbat pori-pori di ketiak. Teorinya bau badan itu bukan dari keringat loh. Siapa bilang bahwa bau badan dari keringat? Keringat itu steril. Asalnya keringat itu steril, tidak bau. Karena ditumpangi bakteri, maka jadi bau. Jadi teori mencegah bau badan dengan deodoran itu
teori yang tidak komprehensif. Mitos juga mboten, tapi nggak komprehensif. Jadi dicegah, ya memang mengurangi bau, tapi keringat nggak bisa keluar di ketiak, nggak sehat juga. Hah? Keluar minim, itu pun nunggu beberapa jam. Itu kan deodoran itu kan apa ya namanya, kenceng begitu kan di kulit. Maka bagaimana agar tidak bau badan? Ya ada beberapa hal. Yang pertama makanannya, ya makanannya dijaga. Makanannya makanan yang sehat. Diet rendah asam, bukan kunyit asam, bukan ya, rendah asam. Biasanya orang yang menyengat bau badannya, porsi lauknya lebih banyak daripada sayur. Karena protein hewani itu kan asam amino. Ini pelajaran SMP loh ini. Asam amino. Itu berarti dia juga kurang air putih. Orang tinggal di Jawa bau badan kebangetan. Kenapa? Ada jamu kunyit, luntas, banyak kebangetan ya kalau bau badan. Dia bau badan tinggal di Jawa, bau badan kebangetan. Terus setelah itu apa solusinya lagi? Gerak, maksudnya olahraga. Insya Allah tidak akan bau badan. Ya bau badan ya ringan-ringan aja. Kami sudah tidak pakai deodoran, Bu. Ya, kurang bagus. Pakai parfum ya, parfum. Di ketiak disemproti parfum. Saya, kalau panjenengan monggo pakai semen apa itu. Nggih, monggo. Ya baik, tentang parfum menggunakan alkohol atau tidak, ulama beda pendapat. Mengapa tolok ukurnya beda pendapatnya, garisnya di sini. Apakah yang haram itu najis? Itu sudah beda pendapat ulama. Yang najis pasti haram. Tapi apakah yang haram itu najis? Di situ beda pendapat. Sebagian mengatakan haram pasti najis. Tapi sebagian lain mengatakan haram belum tentu najis. Itu. Apa hukumnya orang yang punya wudhu nyentuh gulune babi? Nah, babi kan haram. Apakah batal wudhunya dengan menyentuh gulune babi? Buntute wis. Terus haramnya babi itu dimakan. Kalau melihara babi untuk penelitian boleh, tidak apa-apa. Mau melihara babi untuk dimakan atau dijual untuk konsumsi nggak boleh. Haramnya alkohol itu untuk diminum. Kalau untuk sterilisasi alat kesehatan maka itu maslahat. Alkohol diharamkan bukan karena tidak ada manfaat, tapi karena manfaatnya sedikit. Qallu anfa'uha, yaitu sedikit manfaatnya, bukan karena tidak ada manfaat. Nah, sedikit manfaatnya itu apa? Pasti bukan diminum. Karena alkohol pasti ada manfaatnya, babi ada manfaatnya, pasti ada. Minimal adalah menguji kesabaran kita. Ya, babi itu pasti ada manfaatnya. Terus kemudian mengingatkan kita kepada Allah dengan babi itu. Bagaimana caranya? DNA-nya babi sama, identik dengan manusia. Tahu ceritanya babi? Oke. Dari mana babi itu? Siapa dulu? Babi dan kera itu siapa? Orang Yahudi. Makanya hanya dua hewan itu yang DNA-nya identik dengan manusia. Berarti kan ada manfaat tuh. Insulinnya untuk diabetes dari mana?
babi. Bukan dari sapi, nggak cocok, DNA-nya nggak identik. Kalau dari kera, itu entek. Sedangkan babi bisa dibudidaya. Nah, itu identik memang. Banyak, dan alkohol juga ada manfaatnya. Terus bagaimana kesimpulannya? Saya pribadi yakin bahwa kebolehan parfum ada alkoholnya. Saya pribadi nggih. Panjenengan ketika tidak yakin dengan ini, hati-hati, enggak sepakat, tidak apa-apa. Dua-duanya ada ulama. Saya pun tidak masalah, ini ada alkoholnya, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu parfumnya tak ginikan loh. Nah itu tidak boleh. Itu mutlak, itu tidak boleh. Tapi lebih utama parfum yang tidak mengandung alkohol. Lebih utama. Tidak boleh kan parfum kan? Wah itu tidak ada ulamanya itu. Mungkin beliau sendiri ulamanya. Tidak ada ulamanya itu. Iya, tidak dengan parfum. Bisa dengan deodoran. Deodoran, kalau masih pakai deodoran. Terus kemudian memutuskan semua yang berhubungan dengan bau badan. Kelek dicukur. Satu itu sunnah. Maksimal memang 40 hari. Ini kan masih hari ke-38 Ustadz. Ustadz tak ini. Ya. Cukur satu. Perbaiki pola hidup, minum godokan luntas sama kunyit. 2 hari saja bau badan hilang, insya Allah. 2 hari saja panjenengan rutin minum pagi sebelum ketika kosong perut diminum luntas dan kunyit direbus ya, kemudian mau tidur 2 hari saja, insya Allah bau badan hilang. Tapi mandi rutin. Ya kalau memang itu bolehlah pakai deodoran yang jangan pakai deodoran laki-laki yang itu pekat sekali. Biasanya kalau saya pakai itu yang punya perempuan, tidak terlalu pekat di ketiak. Bisa sudah. Jadi tidak ada alasan, no reason, no excuse, tidak ada alasan. Bagaimana dengan pewangi pakaian? Sama hukumnya dengan parfum. Kecuali yang ringan, sangat ringan. Yang ringan itu masih ada ulama yang memberikan ma'fu, dimaafkan, ringan sekali. Ya. Jadi nanti diatur. Kan kadang-kadang kalau ke laundry itu istri saya request itu nggak pakai parfum, ya. Sudah. Yang penting kan rapinya. Yang dikejar apanya? Rapinya apa wanginya? Rapi, tidak bau, cukup. Gitu. Jadi sebenarnya syariat itu sangat ringan dan kita tidak bisa beralasan. Sangat ringan. Gunakan ketaatan ini untuk ngamalkan, maka akan baik hati ini. Insyaallah. Itu ya. Ada lagi diskusi? Mohon maaf tadi saya seperempat jam telat. Jadi di SKI itu tadi di depan saya persis, saya itu mau hindari orang nyebrang gini, ternyata dari sana ketabrak, otomatis saya berhenti, tidak mungkin, oh ya kayak opo rasanya kalau saya terus gitu, karena di hadapan saya itu, jadi izin tadi seperempat jam saya terlambat. Terus ada lagi? Kalau nggak ada saya lanjutkan di hadis berikutnya ya. Baik, ada hadis dari Abi Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Sesungguhnya beliau annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, wa huwa kharijun minal masjid. Beliau itu bersabda saat beliau keluar dari masjid. Fakhtalatur rijal ma'an nisa fit thariq. Nah, waktu
itu ada bercampurlah laki-laki dan perempuan di jalan. Ya, bercampurlah laki-laki dan perempuan di jalan. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para perempuan, istakhirna fa innahu laisa lakunna an tuhquqnal tariq alaikunna bihaffatit tariq. Ini bukan jalan-jalan umum, jalan keluar dari masjid. Ya. Kemudian beliau mengatakan kepada para wanita itu, khusus kepada wanita, kalian belakangan saja. Karena bukan hak kalian untuk berjalan di tengah jalan. Kalian harus berada di pinggir jalan. Ini tidak boleh disalahpahami hadisnya. Bukan masalah hak kewajiban. Kalau laki-laki boleh di tengah, kemudian perempuan di pinggir. Terus emak-emak itu kalau naik sepeda motor di pinggir. Walaupun faktanya alon-alon masih di tengah. Lighting kanan belok kiri. Sekarang enggak pakai lighting sekarang. Ya. Tiba-tiba wut gitu ya. Ya nggak apa-apa, memang bukan makhluk outdoor mak-mak ya, makhluk indoor. Ya, kalian harus berada di pinggir jalan. Kemudian ketika Nabi bilang seperti itu, Masya Allah, faka'anna timra'ah taltasiku bil jidar. Ketika Nabi bilang begitu, langsung para perempuan itu berjalan minggir sampai mepet tembok. Saking manutnya sama Rasulullah. Oh, taltasiku bil jidar itu berarti kan apa? Iltisok gitu loh, sampai mepet begini. Ya Allah, Nabi kalau menjaga perempuan, hatta inna saubaha, sampai pakaiannya perempuan tadi ya, la yata'allaku bil jidar, nyantol. Ya ta'allak itu nyantol di tembok. Apa terjemahnya situ? Oh, tercantol, iya sama. Ta'allak itu gantung sebenarnya, tapi itu maksudnya nyantol. Min lusukiha bihi, makanya saking cantol dia karena terlalu mepet. Maksudnya itu betapa ketika di dalam masjid dipisahkan softnya. Tapi kalau keluar itu bukan berarti langsung berbaur. Padahal ini di jalanan waktu itu. Maka faedahnya banyak. Yang pertama, ibu-ibu, faedahnya adalah semakin baik wanita, dia semakin jauh jaraknya dengan laki-laki. Karena juga di dalam sholat sebagaimana itu ya, khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baiknya saf perempuan itu yang belakang. Bukan malah yang depan, yang belakang. Makanya di zaman Nabi memulai saf itu dari belakang. Nah, mulai safnya memang dari belakang. Ada perempuan senang ini mepet ayo ngelanang. Semakin buruk dia. Mahkota malunya jatuh. Dia menjauh dari laki-laki. Walaupun mau beli bakso, jangan mepet ke pak baksonya. Gitu. Mepet, katanya jauh imbu ya. Tapi kebanyakan sekarang kalau sholat itu bukan sholat. Ada kebolehan karena ilahnya ada tabir. Ya, ya dulu nggak ada. Iya. Ngerti hadisnya. Hanya saja ilah hukumnya tabir itu. Berarti kalau ada tabir tidak dekat. Gitu. Kalau ada tabir tidak dekat. Cuma kemudian kalau enggak dihukumi kalau ada tabir, misalnya gini ya, di samping kita ini, di samping jenengan, di belakang jenengan senden itu kan ada rumah. Bisa jadi ada laki-laki yang senden juga di situ. Gitu. Apakah itu menjadi dekat dan dilarang? Terus laki-laki, bapak-bapak yang senden di belakang jenengan, tuh kok nyaman sih tembok kira. Kan enggak mungkin. Ya.
Tidak mungkin. Terus kemudian bagaimana dengan ngojek? Ngapunten ini. Ngapunten kada. Saya mencintai panjenengan karena Allah, maka harus saya katakan ini, bukan nyinggung nggih. Ya. Mepet, lek ngono kudu nggawa gembreng Ustaz lek ngojek. Nisan nggawa reok zaman gini. Ya. Jadi lihatlah bagaimana kita interaksi dengan laki-laki. Semakin jauh jaraknya, semakin bagus. Itu. Oh, suami yang kudu suami harus mepet. Kalau dia tidak mau mepet, sama pepet terus. Apalagi tanggal nomor pepet itu kan. Dan itu masya Allah. Kalau mau melihat kualitas perempuan, dia menjauh dengan laki-laki. Menjauh, itu masya Allah. Yang dipraktekkan adalah begini, Bu. Kalau tadi kan seolah-olah di jalan itu kan ya memang Madinah tidak sebanyak sekarang lah orangnya. Itu Nabi seolah-olah ngatur ini, perempuan pokoknya di pinggir, laki-laki yang di tengah. Ya. Maksudnya apa? Ya jauhnya itu tadi. Biar ndak ono sendal-sendelan, macam-macam gitu, masya Allah. Diatur oleh Nabi SAW. Sehingga itulah cara Nabi menjaga kehormatan perempuan. Itu. Kalau sekarang misalkan panjenengan mau lewat, ini misalkan jalan ya, jalan. Panjenengan mau lewat sini, lewatnya kan di sini jalan ya. Di sini ada bapak-bapak di pos kamling. Gimana caranya? Lewatnya, Sewu Pak, Assalamualaikum, apa begitu? Tapi yang benar adalah nyabrang. Iya, kalau jalan. Ya kalau naik motor jangan, bapak-bapak. Ya. Nah kalau jalan nyabrang Bu, nyabrang. Oke. Terus, di sini bapak-bapak lagi nyabrang lagi. Bapak-bapak lagi, kesel ya. Nah, wow. Itu caranya. Mau beli makanan di warung, antri bapak tok ngado. Nah, kedisian, ya pakai cara lain. Memangnya warung itu aja. Anda tidak akan mati hanya ganti warung. Solusi lain banyak. Nyuruh anak yang laki-laki pakai kurir, gampang gitu. Gampang. Wah, enggak bisa nyuruh anak sama pakai kurir. Ada apa? Belum ada nasi. Ada nasi tok? Iya. Ada terasi, diulet, digoreng. Udahlah, daripada muruahnya jatuh. Kayak gini nih. Makanya di antara sunnah, kalau kita bikin acara, Bu, tablik akbar, pintu masuk dan keluarnya laki-laki berbeda. Wedding yang syar'i, pintu masuk dan keluarnya laki-laki berbeda. Itu yang syar'i. Kalau panjenengan hadir kok campur baur, yes panjenengan atur piyambak. Ini tidak ada yang bisnis wedding syar'i ini. Tidak ada. Hah? Tidak mau ngambil ini? Tak ambil lo ya. Ambil lo ya. Enggak, niatnya siar aja. Itu ya. Terus panjenengan praktekaken gimana caranya agar enggak dekat-dekat dengan laki-laki, enggak mepet aja dengan laki-laki. Baik, ada diskusi? Kalau enggak ada, insya Allah kita sudahi dulu. Saya mohon maaf banyak kesalahan, semoga Allah memaafkan kita semuanya dan menjaga kita semuanya. Kenapa? Mana? Sampai 20. Insya Allah selanjutnya 21. Ini sampai 100. Nanti kalau sudah 100 wisuda ya. Sudah membawa suaminya. Alhamdulillah, Allahumma sholli sallim ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.